bidang perekonomian dan sumber daya alam diusulkan oleh Desa Priatan. Kemudian untuk bidang 2, bidang pemerintahan dan pembangunan, ada 5 usulan. Mulai lagi 5 usulan diusulkan oleh Desa Leguruk. Selanjutnya bidang 3, infrastruktur, sarana dan prasarana. Ini yang cukup banyak usulannya. Jadi kepada Bapak-bapak anggota dewan perlu kami berikan usulan khusus di bidang dua kegiatan. 21 kegiatan. 5 kegiatan pada saat kegiatan tersebut. Nah, jadi berdasarkan kesepakatan itulah hal desa Sinokerto yang kami sampaikan tadi ada dua usulan yang diprioritaskan oleh Desa Sinokerto adalah terkait dengan bidang pertanian, ya, karena ini jalan usaha tani terkait dengan bidang pertanian, sehingga nantinya kita harapkan kepada rekan kita di Dinas Pertanian bisa merekomendasikan kegiatan ini terkait dengan salah satu usulan dari Desa Sinokerto, yaitu di bidang pertanian. Terus selanjutnya Desa Priatan karena mengusulkan satu kegiatan di bidang 1, secara otomatis Desa Priatan menjadi prioritas terkait dengan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Untuk selanjutnya, karena ini data sudah ada semuanya di CPD, Bapeda dan Litbang, tentunya nanti data-data yang sudah terinput di situ kami akan koordinasikan dengan seluruh OPD, utamanya dengan Bapeda Litbang, sehingga semua skala prioritas dari masing-masing desa, baik bidang 1, bidang 2 maupun bidang 3, itu bisa kita sampaikan secara keseluruhan. Jadi itu sebagai informasi awal yang perlu kami sampaikan ke hadapan peserta musrenbang kabupaten di kecamatan, sehingga masukan usul saran terkait dengan usulan dari masing-masing desa dan kelurahan di kecamatan tersebut mudah-mudahan untuk tahun anggaran 2023 bisa diagendakan dan
ditindaklanjuti oleh dinas instansi terkait. Jadi peserta musrenbang kabupaten yang ada di rumah ini tentunya nanti di dalam diskusi kita informasikan hal yang sudah disampaikan, usulan-usulan kegiatan strategis yang bisa menunjang kegiatan di sektor pariwisata. Karena kebetulan, jadi besok kita ada pertemuan di Bapeda juga terkait dengan program 8. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini, diskusi hari ini yang menyangkut masalah persiapan usulan untuk kecamatan Ubud dari semua desa dan kelurahan bisa terakomodir sehingga nantinya Bapeda bisa memberikan petunjuk lebih lanjut terkait dengan dukungan yang mungkin bisa mendukung usulan-usulan yang disampaikan oleh semua desa dan kelurahan di Kecamatan Ubud. Demikian Pak Gunawarman sebagai informasi awal. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Camat. Dan peserta musrenbang yang saya hormati. Jadi tadi apa yang disampaikan sama Pak Camat, jadi setelah direkap ada 47 usulan, Pak Camat. Ada 47 usulan sesuai dengan bidang-bidang pembangunan. Jadi kami mohon Bapak Ibu peserta khususnya dari OPD bisa mencermati usulan-usulan yang telah disampaikan atau yang sudah direkap di kecamatan. Jadi sekiranya usulan-usulan itu sudah sesuai atau bisa dilanjutkan demikian. Jadi mohon di masing-masing OPD untuk mencermati hal itu. Dan yang kedua, kemarin ada beberapa atau satu usulan yang dari yang seharusnya ditujukan ke DKPKP, namun disampaikan ke Dinas Koperasi. Jadi ada satu usulan yang memang masih belum di-approve, masih dikembalikan. Jadi mohon itu diperbaiki proposalnya sehingga bisa nyambung. Karena yang dimohon adalah bibit, namun yang dituju adalah Dinas Koperasi, dana di Dinas Koperasi. Seharusnya kalau memang permohonannya adalah bibit, maka yang ini adalah bibit ikan, maka yang dituju adalah Dinas DKPKP. Tadi dari apa yang disampaikan Pak Camat, ya memang sudah Kecamatan Ubud sudah menginput usulan-usulannya mungkin di SPD dan juga tentu harus dikoordinasikan dengan OPD yang membidangi. Jadi mudah-mudahan itu bisa diakomodir sehingga usulan-usulan atau apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa dilanjutkan demikian. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan mungkin dari OPD yang hadir bisa menanggapi atau mencermati terkait dengan usulan-usulan yang telah disampaikan dari Kecamatan Ubud. Kami persilakan. Atau mungkin dari stakeholder lain juga, kalau mungkin ada masukan, usul, saran, kami persilakan. Terima kasih.
yang lalu kan yang sempat ngumpulin print-printan itu Januari kertas itu kan buktinya yang baru di sini seluruhnya waktu kita libur itu tanggal merah masuk yang di sini gimana Pak? Jadi satu nanti bisa sekarang mau diproses gimana itu ya yang Mungkin dari Bapak Kepala Desa ada yang perlu disampaikan atau yang terhormat dari Bapak Ketua DPR mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Bisa masuk? Oke, Swastiastu. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu secara keseluruhan beserta Musrenbang Kecamatan yang pada hari ini dilaksanakan. Dari apa yang telah disampaikan tadi, karena di kecamatan telah melakukan pramusraban CAM, itu sudah merupakan satu finalisasi usulan dan prioritas-prioritas, di mana kalau saya selaku wakil rakyat sudah jelas, karena sekarang ada kajian U8, bisa dipilah usul-usul nanti dengan kondisi APBD Kabupaten Gianyar pada saat ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita akan mampu kembali untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian nantinya usul yang diusul kita bisa juga saya sampaikan, karena dari rapat Banggar kemarin kami telah menyampaikan kepada tim TAPD dan tim pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar bisa potensi merupakan sumber pendapatan asli sangat dibutuhkan pemangku pemerintah meningkatkan selain dari pajak hotel dan yang lainnya maupun pajak hiburan, kita akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak barang tertentu. Nah, dengan demikian nantinya mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan sama. Kita miliki adalah yang paling penting adalah kerjasama. Kalau sudah kerjasama dengan tekad daripada Bapak Bupati yang begitu gigih untuk memperjuangkan anggaran pusat, mudah-mudahan dari kajian U8 bisa terrealisasi sehingga dukungan dari masyarakat semakin tinggi kepada pemerintahan Kabupaten Gianyar. Sebab itu sekarang ini dengan Musrenbang yang dihadiri oleh seluruh kepala desa dan stakeholder terkait mampu nantinya mendapatkan program-program unggulan, pilihan yang menjadi prioritas. Kemudian siapa tahu pariwisata baik tahun 2023, sehingga di luar program unggulan pun nanti kita akan perjuangkan dengan bersama komunikasi di semua sektor, sehingga nantinya komunikasi yang baik antara kita yang ada di pemerintahan kabupaten semuanya akan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang dibutuhkan untuk diperjuangkan di dalam bangunan di masa yang akan datang, khususnya di tahun 2023. Oleh sebab itu, saya selaku perwakilan dari UBUD sudah siap dan sangat siap untuk memperjuangkan keseluruhan daripada program-program yang menjadikan prioritas, sehingga nantinya akan memberikan manfaat kepada khususnya di pemerintahan Kabupaten Gianyar dengan pembangunan pariwisata yang akan kita gerakkan. Nah, sekarang sudah mulai dari pembangunan pasar rumput, penataan
catus pate, pelihatan, kemudian penanaman kabel, sudah sungguh besar prioritas daripada Bapak Bupati yang diberikan kepada Kecamatan Ubud. Nah, dengan selanjutnya kita masuk terhadap kajian U8, kawasan pariwisata Ubud, Tegalalang, dan Payangan, jauh kita juga mendapatkan prioritas khusus dalam pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu, semua stakeholder harus siap-siap menyongsong yang bisa mendukung daripada kajian U8. Sebab kajian U8 juga nantinya akan dilengkapi dengan pengembangan infrastruktur jalan dan pendukung pariwisata yang lain. Dalam kajian U8, infrastruktur yang bisa nanti diusulkan yaitu perbaikan jalan pendukung pariwisata, penataan taman, balai pementasan budaya, dan yang lain-lain. Sudah penataan petirtaan, mata air yang mendukung kepariwisataan. Semuanya bisa diusulkan dan dikaji sehingga nanti masuk dalam kajian Bappenas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, para peserta yang saya sangat hormati, mari kita bersama-sama bekerja sama untuk melengkapi segala sesuatu yang diperlukan di dalam mendukung kajian U8. Kerja keras daripada pemerintah dengan stakeholder-nya kita harus dukung, karena dukungan terbawah paling sangat penting. Demikian yang bisa saya sampaikan lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Selamat untuk Musrenbang Kecamatan Ubud. Saya persilahkan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang terhormat Dr. Ahmad Yase sudah memberikan masukan dan dorongan yang juga merupakan komitmen yang kuat di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Jadi apa yang disampaikan dari Bapak Ahmad Yase tentu di pemerintahan di Kecamatan Ubud dan juga pemerintahan desa bisa mendukung harapan beliau, jadi membantu mengkecil terkait yang dimiliki di Ubud pun di desa. Jadi hal itu tentu akan memberikan dampak yang besar terkait dengan pemasukan di APBD. Jadi PAD kita akan terdongkrak. Jadi terima kasih Bapak Ahmad Yase sudah berpartisipasi dalam Musrenbang ini. Selanjutnya dari OPD atau Bapak Perbuka, ada yang ingin disampaikan? Kami persilakan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu peserta brand karena yang kita jadi agak terganggu sedikit, gangguin kita pelan-pelan
masukan usul saran dari Bapak Kepala Desa, kami persilakan. Ini ada dua BPD desa yang untuk Pak Bintang Barat di ketua BPD desa saya akan mau menyampaikan sesuatu, mohon bisa diatensi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari BPD Sayan, kebetulan juga selaku pengurus forum Kecamatan Ubud, FKBPD Kecamatan Ubud. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama Pak Anggota Dewan yang terhormat, kesempatan hadir dalam meeting ini. Pak Camat kami hormati. Bapak Terbekal, Ketua BPD Kecamatan Ubud, staf pendamping desa yang ada di ruang meeting 4 yang kami tidak akan tanya mengusulkan program U8 yang tadi telah dibahas, karena di dalam program U8 kami telah mengadakan tema itu program, tapi di sini kami satu waktu ada FKBD Kecamatan karena Pak Dewan yang terhormat itu bagi desa-desa yang ada di Ubud, pemerataan dalam hal bukan nominalnya sangat, pemerataan dalam artian kalau satu desa lain dapatlah walaupun nominalnya tidak sama. Merata dalam artian seimbang gitu. Itu yang kami harapkan, sehingga bapak-bapak ini bisa bermain cantik, menarik, dan simpatik sama Bapak Anggota Dewan. Penatik boleh Pak, penatik. Tapi walau bagaimanapun usul itu datangnya dari desa, Pak. Itu yang kami harapkan, sehingga usulan-usulan desa itu saya rasa ini berbekal lain tidak tertarik untuk ikut usulan Pak Icam. Seperti misal tahun 2019 pernah ada berbekal dewan, kalau nggak salah itu sampai mau menutup kantor desanya tuh, karena dari sekian miliar anggaran yang didapat Kecamatan Ubud tidak dapat share pun. Itu yang kami sangat sayangkan. Makanya dalam kesempatan ini saya yakin Pak Anggota Dewan ini sekarang, apalagi ada 6 anggota Dewan dari Dapil Ubud, kalau nggak salah itu, tolong pertimbangkan melalui asas pemerataan, asas keadilan. Apalagi sekarang saya rasa saya tidak punya anggota Dewan, tolong bisa mempertimbangkan usulan-usulan kami, terutama dari Desa Sayan. Kami hari tahun 2019 mengusulkan trotoar yang ada di jalan protokol, jalan provinsi, hanya 3.300 meter. 6.600 meter Pak, kanan kiri. Belum pernah ada survei atau kajian segala macam datang. Tahu usulan yang di luar usulan desa Pak, ada RKP. Pastinya itu melalui bansos atau bagaimana, itu yang muncul, walaupun saya dapat, tapi di luar usul desa, itu yang kami sangat sayangkan. Makanya melalui kesempatan ini, sebagai
kata Bapak tadi ini Musrenbang ini adalah amanat dari undang-undang, doronglah kita apa namanya itu, utamanya ini yang tekankan ini kepada Pak Anggota Dewan, ada Pak Manto dari Komisi 1 juga itu bermain cantik, menarik dan simpatik. Kalau bagaimanapun rakyat ini juga merupakan bagian dari demokrasi, Pak. Apalagi sekarang ini tahun politik, Pak. Tolonglah itu di garis bawah itu masukan dari kami. Sehingga kami juga pernah menyampaikan usulan-usulan kecamatan yang disampaikan namanya itu tahun berikutnya Musrenbang Cap ini tolong perhatikan seperti ini. Biasanya kalau Musrenbang Cap secara langsung itu tidak ada pernah anggota dewan yang hadir, Pak. Setiap ada Musrenbang Cap itu kemana itu atau bikin acara merah biasanya, itu yang kami sangat sayangkan. Tapi Pak Manto bilang juga masalah ulapan itu kalau kami lebih baik kasih itu 2 desa yang tidak punya SK desa wisata. Bagi kami yang 5 desa yang sudah punya SK desa wisata, kami sudah mematangkan usulan. Sayan, Mas, dan Letundo sudah ada kerjasama 3 desa untuk usulan-usulan yang belum terkapar di Papenas. Usulan desanya itu lebih baik bawa ke desa Dewat atau desa Singketo yang belum punya SK desa wisata, sehingga nanti dari kajian belahap itu ada pemerataan bagi desa-desa di Kecamatan Bogor. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada usulan-usulan atau saran kami itu kurang berkenan, kami mohon minta maaf. Itu dari kami itu dengan Pramuti. Om Santi 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 Om. Pak Gunawan mau izin. Pak Gunawan mau izin. Siap, lanjut Pak Camat. Terima kasih. Perlu juga kami informasikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua DPD Desa Sayan sekaligus sebagai Ketua Forum. Titian selaku pengayah tingkat camat akan tetap menggunakan dengan komponen. Jadi kita berharap untuk kecamatan Ubud tahun anggaran 2023 adanya pemerataan kegiatan pembangunan lewat APBD tahun 2023. Jadi kami mengharapkan itu bisa terwujud. Cuma dalam hal ini mungkin ada hal-hal yang belum nyambung sebelumnya. Saya selaku camat kita sudah, sehingga hal yang mungkin tidak perlu terjadi tidak kembali kalau betul-betul terjadi. Jadi saya berharap dengan sangat kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen yang ada di Ubud, apapun usulan kita, apalagi di dalam Musrenbang Cap kemarin, Musrenbang Cap kita sudah sepakat sesuai dengan jumlah unit yang ada di Musrenbang, masing-masing desa memprioritaskan satu usulan untuk di 3 bidang yang sudah menjadi acuan kita bersama. Nah, mungkin pada kesempatan yang baik ini saya perlu pertegas kembali bahwa usulan yang mungkin prioritas lebih banyak di bidang infrastruktur tahun 2023. Jadi kita sudah sepakat, kita berlambang kecamatan kegiatan usulan untuk kita kawal bersama dalam bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur, contoh desa Sinokerto seperti yang saya bilang tadi,
memfokuskan jalan usaha tani. Jadi sabaran itu nanti kita harapkan dari pertanian bisa mengakomodir dengan ini. Kemudian yang kedua, desa kelihatan hujan lebat desa itu banjirnya sudah sangat luar biasa. Inilah diprioritaskan oleh desa Mas. Nanti Pak Kades dari Dinas PU bisa memperhatikan usulan ini. Kemudian selanjutnya di desa adalah rehabilitasi gedung TK juga. Jadi otomatis kita harapkan nanti Dinas Pendidikan memperhatikan. Selanjutnya di desa saya yang menjadi prioritas bidang infrastruktur adalah pengadaan, pemasangan, dan perbaikan perlengkapan jalan. Jadi di sepanjang jalur di desa saya itu diusulkan untuk sarana jalan, baik trotoar maupun jalannya. Jadi otomatis kita harapkan nanti dari Dinas PU bisa mengapresiasi. Selanjutnya dari Desa Lembudur, jadi usulan di bidang infrastruktur juga masalah jalan yang ada di lingkungan Desa Lembudur. Tentunya ketujuh usulan yang disampaikan oleh masing-masing desa yang sudah disepakati dalam Pramusren Bangkam itu kami juga selaku camat di Ubud mengharapkan bisa terakomodir. Dari 47 usulan di bidang infrastruktur itu yang diprioritaskan hanya 7. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan oleh anggota dewan kita yang terhormat Pak Dr. Ahmad Yasser, mudah-mudahan APBD kita membaik 2023. Tentunya ini menjadi titipan kita untuk Kecamatan Ubud. Tentunya juga di bidang-bidang yang lain, kedua bidang yang kami sampaikan tadi juga sudah kita sepakati untuk diprioritaskan hanya satu program, tidak lebih lagi. Kecuali nanti APBD kita semakin membaik, tentunya kita harapkan bisa ditindaklanjuti oleh Bapeda, oleh Pemkab Riannya lewat APBD lebih dari satu bulan. Nah, demikian yang perlu kami garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD saya. Terima kasih Bapak Camat. Bisa dengar ya? Bapak Camat, Ubud. Sudah bisa didengar Pak. Jadi seperti apa yang Pak Camat sampaikan tadi terkait dengan usulan Kecamatan Ubud dan juga hasil dari Pramusren yang sudah dilaksanakan, tentu sudah ada program kegiatan yang menjadi prioritas usulan. Jadi kami di Bapeda mengharapkan prioritas usulan itu disampaikan ke Bapeda dan juga dikoordinasi. Mohon maaf Bapak Camat, ini sinyalnya naik turun. Jadi biar apa namanya mumpung nih, kami harapkan prioritas program yang sudah disepakati di kecamatan agar disampaikan ke Bapeda dan juga diinput dan juga dikoordinasikan ke OPD terkait sehingga bisa apa namanya sinergi atau bisa tercover dan sesuai dengan program yang dilaksanakan di OPD demikian Pak Camat. Untuk selanjutnya Pak Camat niki karena kondisi sinyalnya kurang bagus niki, bagaimana Pak Camat? Karena kan pada intinya
program prioritas sudah diusulkan dan sudah ada kesepakatan untuk prioritas demikian. Pak Gubernur, jadi perlu saya pertegas kembali ya terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa di Kecamatan Ubud sudah sepakat untuk prioritas utama sudah dipastikan tidak berubah lagi sesuai dengan yang saya informasikan tadi. Dan tentunya semua usulan pasti akan kami kirim ke Bapeda, termasuk usulan skala prioritas dari masing-masing bidang. Nah tentunya kami berharap setelah sampai di Bapeda usulan dari Kecamatan Ubud, terutama yang skala prioritas, mohon nanti berkenan di Bapeda bisa menyampaikan ke UPD sebagai leading sektor. Nah tentunya usulan prioritas ini kami pastikan karena ini merupakan hasil pramusrenbang jam pada tanggal 7 Maret kemarin, jadi sudah pasti di ketiga bidang itu masing-masing bidang, masing-masing desa sudah ada usulan prioritas. Khusus di bidang infrastruktur, sesuai dengan yang kami bacakan tadi, 3 OPD sebagai leading, pertanian, PU, dan dinas pendidikan. Jadi itu saya kira tidak akan ada, kita sudah sepakat pada saat pramusrenbang masing-masing desa sudah memutuskan satu usulan sebagai prioritas. Langsung kalau saya sependapat dengan Pak Dr. Ahmad Yasir, Pak Ketua Komisi 1, mudah-mudahan yang satu ini di semua desa, tidak hanya di 2-3 desa, karena ikut desa, karena satu desa hanya satu prioritas. Ya terima kasih, waktu saya kembalikan. Silakan mungkin ada tanggapan usulan dari OPD, Pak Yasir, kalian masih ikut aktif. Silakan Pak anggota dewan kalau mungkin ada yang perlu kita lagi diskusikan. Baik, Ya. didengar? Ya, silakan Pak anggota dewan kita yang hormat Pak anggota, silakan. Baik, terima kasih Bapak Camat beserta seluruh peserta hari ini pada musrenbang, juga rekan kami dari DPRD. Apa yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari Desa Sayang itu memang suatu kebutuhan kita memang sebenarnya untuk jalan provinsi, jalan protokol, karena di dalam agenda pembangunan semesta berencana Bapak Gubernur untuk jalan protokol dan dibuatkan hal itu